Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Nganga sampai Pulau Rote. Senang bertemu di pagi hari ini, di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan ambil dari Bilangan 6, ini adalah pembacaan kami di pagi ini. Dari Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas Israel, maka aku akan memberkati mereka. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat Alkitab yang baru kita baca, maka tema firman Allah pada saat ini adalah Allah. Nah, ini bukan sekedar apa yang diucapkan oleh manusia, tetapi ini adalah ucapan Allah yang harus disampaikan oleh Imam Harun dan anak-anaknya sebagai imam pada waktu itu. Dan saya perlu tegaskan beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Yang pertama dikatakan Tuhan memberkati engkau. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, maka tidak ada satu kekuatan yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan menutup, tidak ada satu kekuatan yang dapat membukanya. Jadi berkat Allah turun kepada setiap kita, kepada setiap orang yang percayai Tuhan sebagai sumber. Kalau 7 ayat yang kedua dikatakan di sana bahwa ada orang yang banting tulang kerja keras, lalu kemudian itu tidak mencukupi mereka, tetapi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, pada saat tertidur mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat Allah, kalau kita baca juga dalam Ulangan 28, bagaimana berkat Allah itu akan turun ketika kita mau mendengarkan Tuhan, mau taat kepada Tuhan, mau mengasihi Tuhan, mau setia kepada Tuhan. Diberkati di kota, diberkati di desa, diberkati di mana saja, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat. Nah, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan itu adalah kehendak dari Tuhan, bukan kehendak manusia. Tetapi ada banyak orang menyalahgunakan berkat Allah. Jangankan orang-orang biasa, orang yang selalu diam di bawah kaki Tuhan pun, saya membaca dalam Alkitab bagaimana anak-anak Imam Eli yang kerjaannya itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menganggap remeh segala persembahan di hadapan Tuhan. Dan yang paling menyedihkan adalah bahwa Imam Eli itu tidak pernah memperingatkan anak-anaknya ketika melakukan apa yang tidak berkenan. Kalau saya gebuk, saya hancurkan kalau bisa. Karena apa? Hal-hal yang tidak berkenan, kita tidak bisa kompromi. Karena bagaimanapun Tuhan harus diutamakan dari hidup ini. Tapi jangan engkau menghajar istrimu, gak ada hakmu. Jangan engkau menghajar orang lain, gak ada hakmu. Makanya orang tidak boleh berkelahi. Tapi kalau anaknya dihajar, sediakan tongkat, kata firman Allah. Kalau tidak mau, suruh keluar. Karena apa? Itu bagian dari firman Allah. Nah, saya juga melihat di dalam Alkitab, di dalam Imam Harun, bagaimana imam yang pertama kali katakanlah yang berkati
dan dia melantik anak-anaknya untuk pada waktu itu kan memang demikian, melantik anak-anaknya untuk menjadi imam. Tetapi anak-anaknya juga ada juga yang merasa hebat, merasa ya mereka bisa melakukan apa yang mereka bisa lakukan sesuka-sukanya, ya, sesuka-sukanya, dan hidup menurut standar mereka, bukan menurut standar ilahi. Hidup bukan menurut apa yang diperintahkan oleh dirinya sendiri, bukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga mereka membuat api asing yang mengakibatkan mereka hangus dibakar api Tuhan. Dan itu yang bernama Nadab dan Abihu, ya, Anda bisa baca sampai 7, atau juga tentang Hofni dan Pinehas, bagaimana mereka tidak menghargai, dan bagaimana kesalahan dari Imam Eli, ya, loba, tamak, ya, terus mengasihi anak-anaknya lebih daripada mengasihi Tuhan. Ini kata-kata lebih, mengasihi, dan menggemukkan diri dari yang terbaik, tidak melarang anak-anaknya menghujat Allah sesuka-sukanya, hidup menurut standar mereka, bukan standar ilahi. Dan ini orang-orang yang menyalahkan berkat Allah. Tetapi yang paling perih ialah ketika Yoel dan Abia, anak dari Samuel. Anak dari Samuel itu, kalau kita baca Samuel itu sampai akhir hidupnya tidak bercacat celah. Tetapi anak-anaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan karena mereka lah, nanti Anda bisa baca di dalam 1 Samuel 2, ya, 1 Samuel 2 ayat 34, atau 1 Samuel 2 lah supaya jelas, bahwa kita mengatakan bahwa selama hidup Samuel itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi karena perbuatan oleh anak-anak mereka yang tidak melakukan apa yang benar, karena firman Allah mengatakan mereka menerima suap, mengejar laba, terus memutarbalikkan keadilan, tidak hidup seperti ayahnya yang melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga itu menjadi batu sandungan. Dan Anda tahu, dan itu membuat hati dari Samuel itu menjadi perih, menjadi tangisan yang dalam. Sampai akhirnya dia mengatakan pada Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Ya kabulkan. Itu bukan kamu yang ditolak. Bukan kau yang mereka tolak, aku yang mereka tolak. Jadi artinya bahwa Samuel sekalipun di dalam keadaannya seperti itu, tetapi bukanlah menjamin anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Tetapi harapan siapapun sebagai orang tua tentu mengharapkan anak-anaknya untuk selalu takut akan Tuhan. Bukan menjadi pemberontak, bukan menjadi orang-orang yang hidup menurut kedagingannya, hawa nafsunya, tapi menurut apa yang dilakukan oleh Tuhan. Berkat-berkat Allah tidak bisa disalahgunakan. Kita harus menyadari apa yang sudah kita terima dari Tuhan, segala berkat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, seharusnya kita buat sebagai tanda kasih kita, tanda ketaatan kita kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan sesama, untuk mengasihi Tuhan. Itulah berkat yang harus diberikan oleh anak-anak daripada Harun atau Harun itu sendiri kepada orang Israel. Saya di dalam Mazmur dikatakan, "Blessed is he who come in the name of the Lord, from the house of the Lord we bless you." Jadi diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dari rumah Tuhan kami memberkati engkau. Itu sebabnya nanti setelah akhir daripada khotbah ini kita belajar untuk terus menerapkannya, karena ini sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita
dalam mendoakan orang lain, dalam memberkati orang lain, dalam menyatakan segala kehendak Allah supaya senantiasa kita ditolong oleh Tuhan. Jadi kemudian Alkitab katakan yang kedua, jadi kalau diberkati Tuhan, bisa menikmati segala yang baik dari Tuhan, segala yang nikmat dari Tuhan, tetapi kemudian mengalami namanya sakit penyakit. Kan ada banyak orang diberkati begitu luar biasa, makanannya ditakar. Saya sudah bisa melihat, pernah melihat, lebih baik hartaku ini enggak ada daripada, karena waktu dia makan sesuka-sukanya, dia makan seenak-enaknya, dan ketika penyakit komplikasi termasuk gula dan akhirnya harus ditakar, itu membuat dia menderita. Sampai kadangkala dia gulanya itu bisa, saya nggak tahu bagaimana sampai 700, apa itu 700 ya, itu kata-kata orang itu udah meninggal. Dan kalau Alkitab katakan Imam Eli menikmati segala yang terbaik dari segala persembahan orang Israel, itu membuat dia gemuk. Wah. Sampai sukar berdiri ya. Itu kata firman Allah. Dan yang mau saya katakan adalah, ketika kita tidak hidup benar dalam kehidupan kita, generasi kita pun dipotong oleh Tuhan. Saya tidak ingin generasi saya dipotong oleh Tuhan, tapi saya mau generasi saya, generasi berikutnya adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan. Bukan generasi yang memberontak, bukan generasi yang melawan Tuhan, tapi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, yang kedua kita harus meminta, Tuhan katakan bahwa supaya mereka sadar bahwa Tuhan melindungi mereka. Jadi kalau kita sadar bahwa Tuhan yang melindungi kita, tetapi kadang-kala kita nggak sadar bahwa Tuhan itu melindungi kita. Bahwa kalau Alkitab katakan, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melindungi, melihat orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang berbuat jahat. Jadi perlindungan Tuhan itu, dia tahu di mana kita ada. Dia tidak akan pernah lalai, dia tidak akan pernah abai terhadap setiap umatnya, tetapi umatnya lah yang sering lalai terhadap Tuhan, lupa terhadap Tuhan, lupa pada kebaikan Tuhan, lupa pada perlindungan Tuhan, lupa bahwa Tuhan menyertai dia senantiasa. Bahwa firman Allah katakan, I am with you, saya bersama dengan engkau, even to the ends of the earth, bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, melindungi kita, seharusnya kita waspadalah selalu dalam hidup ini. Karena kadang-kala memang nggak bisa kita pungkiri, karena firman Allah katakan 7 kali orang benar jatuh, tetapi ya Tuhan akan membangunkan mereka kembali. Dan itu kelebihan orang benar. Bukan berarti orang benar tidak pernah berbuat salah, tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah melakukan dosa. Lihat saja itu Adam. Kadang-kala kalau hamba Tuhan sudah melakukan dosa, wah, itu perkataan orang akan bertalu-talu. Jangankan perkataan orang, pasangan yang dianugerahkan akan terus mencerca bahkan orang-orang, tetapi tidak melihat akar permasalahannya, sumber permasalahannya, yang sampai akhirnya kalau bukan Tuhan sendiri, itu nggak akan pernah ada perubahan. Dan itu sebabnya di dalam kehidupan kita perlu perlindungan Allah itu. Kadangkala saat kita tidak siap, kadangkala setan itu masuk. Ketika kita tidak berdoa, setan masuk. Makanya ya kadangkala kita jujur saja, saya melihat setiap kali doa kami misalnya terlambatlah katakan, itu akan setan akan segera masuk. Setiap kali setan akan datang menyerang. Kenapa? Sesaat perlindungan itu tidak ada. Karena keburu-buru par ya Tuhan apa? Nggak ada lagi menyembah Tuhan, nggak ada lagi mohon bersama-sama kekuatan Tuhan. Akhirnya jebol. Jadi pentingnya berdoa bersama, pentingnya jangan pikir kalau kita berdoa terus-menerus kepada Allah,
Tidak ada manfaatnya. Jangan pikir seperti itu. Tapi pikirkan kalau apabila kita tidak. Saya sudah melihat. Setiap kali ada persoalan di rumah tangga saya, itu karena paginya tidak dimulai dengan doa bersama. Ya karena terlambat bangun, harus ngajar, harus ini, harus itu. Dan itu, tetapi apabila kita hidup dalam doa, kita kan nggak terus-terusan nggak berdoa. Makanya kita terus. Tapi kalau setiap kali ada itu kesempatan iblis, makanya saya katakan ketika kita datang menyembah Tuhan, sebenarnya kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam perlindungan Allah. Kita sedang meminta pagar Allah turun atas kehidupan kita. Dan ketika kita minta pagar Allah turun atas kehidupan kita, maka kita akan menikmati segala hal perlindungan yang seutuhnya. Makanya Yabes ketika dia berdoa, dia meminta sesuatu yang terbaik dari Tuhan, dan Tuhan mengabulkan kata firman Allah. Dan dia tidak lupa meminta perlindungan dari Tuhan. Karena kalau dia mengalami perlindungan dari Tuhan, sesuka-sukanya terhadap berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Sesuka-sukanya menikmati segala apa yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Sementara Tuhan memberkati manusia itu dengan tujuan diberkati untuk memberkati, ditolong untuk menolong. Bukan untuk didewe, bukan untuk dinikmati sendiri. Ada hak-hak orang lain yang mungkin kalau kita orang yang egois, kita mungkin apa ini kerja keras saya, ini apa saya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, bagaimana saya sudah ungkapkan beberapa waktu yang lalu, sampai saya tidak bisa mengatakan berapa jumlah dari berkat Salomo dalam menikmati berkat Allah. Ketika dia mempersembahkan di kurs hari ini, saya katakan hampir ya 500 triliun sekali mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi itu nggak gampang. Tetapi mau saya katakan, makanya tidak ada orang yang kaya sekaya dia atau sehebat dia sebelum dan sesudahnya dalam hal kekayaan. Karena kalau Anda bayangkan bagaimana kekayaan dari Salomo itu, ya, beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan itu, ya, itu sampai 6 juta, ya 6 juta, ya 273.710 triliun per tahun kalau dikurskan hari ini emasnya, ya. Itu belum lagi, itu yang nyata-nyata, belum lagi dari orang-orang di sekitarnya yang sekali ngumpluk gitu, ya, belum dari bupati di sekitar di bawah wilayahnya, upeti kecil itu nggak dihitung sama dia. Aduh, ya. Makanya saya katakan kekayaannya menjerat dia kepada dosa, kekayaannya menjerat dia kepada kejahatan. Seharusnya kalau dia sadar, dia harus meminta perlindungan Tuhan supaya ketika aku diberkati, aku tidak menyimpang dari jalan Tuhan, aku mengerti akan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga katanya, Tuhan memberkati, memberi engkau kasih karunia. Nah, ini kasih karunia ini penting, baik roh, jiwa, dan tubuh kita selalu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, kasih karunia. Nanti sore saya akan mengatakan bagaimana orang-orang yang mengalami hidup baru, mengalami tabiat baru, mengalami kehidupan, kebebasan baru di dalam Tuhan. Tetapi bukan karena engkau hidup baru, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan. Yang kalau kita belajar dari firman Allah, sebenarnya memang selalu harus waspada. Tetapi kita adalah manusia, kita bukan malaikat. Kadang kita akan jatuh. Musa tidak sampai ke tanah perjanjian karena apa? Karena dia emosi. Siapa tidak manusia tidak pernah emosi? Ada teman saya bilang dia tidak pernah ragu, itu saya kejar terus sampai ke langit. Kalau ada manusia tidak pernah ragu, tidak pernah emosi, wah, berarti dia udah malaikat dong, udah Tuhan dong. Sebagai manusia, makanya firman Allah katakan, Pemazmur katakan juga, Amsal juga katakan bahwa 7 kali orang benar itu bahwa dia tidak akan tergeletak. Karena apa? Akan ada perenungan panjang, atau akan ada cara Tuhan menyentuh dia yang manusia tidak bisa menyentuh dia mungkin. Tapi ada cara Tuhan menyentuh.
Saya orangnya bukan orang apa, saya orang yang tidak ingin berbantah-bantah terus-menerus. Saya adalah orang yang kalau orang itu hidup dalam dosa, saya ingatkan tidak bisa, lebih baik saya yang keluar. Atau di dalam perdamaian misalnya kita ajak berdamai, orang itu gak mau berdamai, saya yang keluar. Saya nggak bisa hidup dengan segala kemunafikan dan hidup dalam pendukungan yang seperti itu. Jadi ketika dia bersentuhan dengan apa yang saya apakan, ya saya lebih baik keluar. Dalam kehidupan ini juga saya siap berseberangan dengan anak saya, dengan istri saya. Saya bukan orang yang munafik. Bukan orang-orang yang ingin apa? Kadangkala orang mengatakan kolerik. Memang kolerik itu apa hebatnya? Hebatnya kolerik itu tidak mau kalah, itu aja. Nggak mau mengalah. Dalam arti ketika prinsip-prinsip kebenaran dipegang, biar 1000 musuh datang, dia nggak akan takut. Nyawanya pun akan diserahkan. Makanya kalau Anda bisa bayangkan kalau pemimpin dunia ini sanguin, bangsa ini bisa runyam. Lihat saja yang sanguin memimpin Indonesia, berapa daerah lepas atau berapa daerah diizinkan untuk melakukan, satu contoh Aceh untuk menjalankan syariatnya sendiri. Negara dalam negara, bagi saya itu negara dalam negara. Sementara ya itu Indonesia. Kita tahu bahwa referendum terjadi, tapi itu sudah terjadi. Yang mau saya bilang adalah bahwa apa yang ada pada kita, itulah yang harus kita pelihara supaya tetap di jalan Tuhan. Baik itu melankoli, baik itu pragmatik, baik itu sanguin, baik itu kolerik, itu yang kita harus bawa adalah di jalan Tuhan. Itu yang terpenting. Bukan Tuhan. Ketika kita berada di jalur Tuhan, memang kelihatannya kaku. Makanya orang kolerik itu tidak banyak berteman. Karena dia memang kaku. Ya. Tapi kalau Anda menyelami dia, nyawanya pun akan dikorbankan bagi Anda. Dia bukan manusia yang apa, yang pelin-pelan, tetapi dia akan berani rela berkorban demi apapun, melakukan yang terbaik. Tetapi kadangkala ketika dia menghadapi situasinya dan orang tidak mengerti tentang tipenya, maka akan terjadi perobekan. Ya, akan terjadi perobekan. Makanya Tuhan katakan, aku yang memberkati engkau, aku yang melindungi engkau. Lalu kemudian Tuhan memberi engkau kasih karunia. Jadi kalau Tuhan memberi kita kasih karunia, roh, jiwa, dan tubuh kita itu dipelihara. Katakanlah kita jatuh dalam dosa, maka Tuhan akan senantiasa, karena dia tahu bahwa miliknya ini sedang tidak dalam keadaan stabil. Miliknya ini perlu. Kalau orang lain mungkin tidak bisa, tapi aku akan datang secara khusus. Adakah dengan suara, adakah dengan tangisan, adakah dengan angin semilir saja, macam-macam lah. Ada dengan melihat gunung saja, ada melihat laut saja. Makanya kalau saya sudah stres itu, kalau udah saya ketahui saya stres, saya pergi ke laut saja. Kalau sudah tahap stres yang apa, pergi aja ke laut sana. Hanya mengatakan betapa luasnya lautan ini Tuhan. Masalah aku tidak seluas lautan ini. Atau pergi ke gunung. Betapa indahnya kehidupan di gunung itu. Saya akan bisa berkata, Tuhan, betapa luar biasanya engkau. Masih kecil itu masalahku, tapi itu udah buat stres. Nah, itu sebabnya kita butuh kasih karunia Tuhan, butuh belas kasihan Tuhan, butuh kasih sayang Tuhan yang diringkas dengan kasih sayang Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Jadi kalau ada orang merasa hebat, super iman katanya, nggak ada itu.
Semua karena kasih karunia. Kalau engkau bisa mencapai saat ini dengan keberadaanmu apapun itu, dengan segala jabatanmu, itu karena kasih karunia Tuhan yang memelihara engkau, yang melindungi engkau, yang memberkati engkau. Jadi jangan pernah abai. Jadi nanti kalau Anda berdoa terhadap orang lain, bagaimanapun situasi kondisi mereka, cuma 4 hal ini aja Anda minta. Yang pertama, Tuhan memberkati supaya Tuhan memberi kekuatan, apa yang dikurangi, apa yang menjadi masalah bisa diselesaikan oleh Tuhan. Berkati, lindungi supaya tidak keluar dari jalur firman Allah, tidak keluar dari kehendak Allah. Allah Tuhan balik, ya gitu. Ya. Lalu kemudian biarlah kasih karuniamu sempurna, biar seperti apa ketika dengan segala kegundagulanaan Paulus, dengan segala keadaannya, justru dalam kelemahanmu itulah kasih karuniaku sempurna. Jadi kasih karunia itu penting bagi kita. Jadi kalau kita berdoa, bawalah selalu 4 hal ini, ya, kasih karunia. Karena dengan kasih karunia itu kita bisa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Kita bisa menikmati yang manis dari Tuhan. Kita bisa melihat keberadaan kita. Kadangkala manusia sudah melakukan apa yang jahat, tidak mau introspeksi diri, merasa jadi Tuhan, kingly, like king, ya. Kalau kita sebagai orang percaya, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Gunakan hakmu, jangan gunakan hak yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi kalau engkau punya hak, gunakan itu. Tapi kalau engkau tidak punya hak, jangan. Karena engkau sama dengan melawan Allah. Saya terhadap istri saya, apalagi dia sudah memberikan laporan yang anak-anaknya, itu saya paling nggak bisa. Bagaimana saya dengan ibu saya? Saya sudah melihat bagaimana ibu saya, tangisan ibu saya yang menusuk ke hati. Jadi kalau karena perbuatan-perbuatan itu saya tidak bisa itu langsung emosi saya akan naik. Karena apa? Bagaimana mungkin, ya, anak yang dilahirkan lalu menyusahkan, anak yang dibesarkan menyusahkan, itu tidak bisa. Tidak bisa. Harus menikmati segala yang baik. Itulah sebabnya penting kasih karunia, supaya kasih karunia itu datang. Ya, baik. Ketika kasih karunia Tuhan datang kepada kita, kita menyadari semuanya itu karena Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita bisa lakukan itu karena kasih karunia Tuhan. Janganlah kita seperti orang Israel yang membuat orang benar akhirnya tidak sampai, bukan nggak sampai ke surga, bukan. Dia tetap sampai ke surga, tetapi dia tidak bisa melihat tanah perjanjian yang seharusnya di bawah kepemimpinannya dia harus sampai di situ. Karena sudah bisa dilihat tanah perjanjian itu, Tuhan katakan naik ke gunung Nebo sana, lihat itu. Dia sudah lihat. Tapi yang naik justru siapa? Yosua dan Kaleb. Dari antara generasi yang keluar dari Mesir, yang 20 tahun itu dimusnahkan. 20 tahun ke atas, itu dimusnahkan oleh Tuhan di padang belantara. Karena apa? Sikap yang tidak mau bertobat, perbuatan-perbuatan yang selalu melawan, dan pada akhirnya mayatnya dihamparkan oleh Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana Kaleb dan Yosua, mereka sampai ke tanah perjanjian, menikmati segala yang baik. Kenapa? Kalau saya bisa bayangkan dari sekian ratus ribu manusia pada waktu itu diperhitung 600 ribu. Kalau dia ada bilang setelah 3 juta, saya katakanlah yang terkecil itu 600 ribu. Dari 600 ribu itu hanya 2 yang sampai dari masa 20 tahun ke atas. Di masa itu tidak mudah memang.
tapi dia telah menikmatinya. Maka kita sebagai orang yang percaya, biarkan kasih karunia itu kita pelihara di dalam kehidupan kita. Kita sudah mendapatkan keselamatan, sudah mendapatkan kehidupan, sudah mendapatkan segala berkatnya, sudah mendapatkan perlindungannya, mendapatkan kasih karunia. Dalam kasih karunia yang sangat berharga itu adalah membebaskan kita dari dosa, memindahkan kita dari maut kepada kehidupan yang kekal. Lalu kemudian dia melahirkan iman di situ oleh karena kasih karunia. Dengan kasih karunia itulah kita harusnya bertindak, berperilaku. Jadi mari kita menjadi terang dan menjadi berkat Allah. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah katakan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Nah, damai sejahtera tidak ada dalam hidup seseorang sehingga yang dicari apa? Seks bebas, yang cari narkoba, jadi bandar narkoba, menghancurkan orang lain. Dia tidak damai tapi ingin menghancurkan orang lain. Dia tidak damai, dia ingin menghancurkan keluarganya sendiri. Dia tidak damai. Karena apa? Dosa bercokol. Kalau dosa bercokol dalam kehidupan seseorang, itu nggak bisa damai dia. Nggak akan bisa. Tapi kalau orang yang hidup dalam damai, kata firman Allah, sekecil apapun, damainya itu tetap selalu ada. Seperti ombak di tengah laut, di tepi pantai, yang selalu ada. Walaupun kecil, tetap ada. Tetap ada. Karena Tuhan. Dan itulah sebabnya ketika kita mendoakan orang lain, ya kita bisa meminta supaya berkat Allah turun atas mereka, perlindungan Allah turun, dilalukan dari sakit penyakit kalau sedang sakit, disembuhkan dari sakitnya, dan kemudian dibentengi kembali oleh Tuhan. Kalau memberikan kasih karunia, melepaskan dari setiap ikatan dosa dan lain sebagainya. Lalu kemudian supaya tetap hidup dalam damai sejahtera. Kalau orang hidup dalam damai sejahtera, itu akan mudah melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Akan mudah berbagi, akan mudah melakukan hal-hal yang baik, akan mudah melakukan. Di pikirannya itu hanya ada bagaimana melakukan yang baik, itu saja. Bagaimana terus hal yang baik itu dipelihara untuk bisa dilakukan. Baik dalam rumah tangga, baik dalam rumah. Tapi kalau orang, bagaimana kesempatan, Alkitab mengatakan ada orang nggak senang kalau orang damai. Tapi ada orang senang kalau orang tidak damai. Ini bukan bagian dari orang-orang percaya. Dan itu kita harus lawan. Makanya Alkitab katakan sumber-sumber pembuat petaka baik dari gereja Tuhan, baik dalam lingkungan, dikatakan singkirkan atau jauhkan dirimu. Supaya apa? Damai itu tetap bisa dipelihara. Kita dengan Tuhan, dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita lakukan dalam hidup ini. Yang jelas, jangan menyeret kita sampai kepada hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Satu contoh, ada seseorang yang mendapatkan ketika dia beli Kentucky Fried Chicken, lalu kemudian dia yang pedagangnya ini memberikan itu uang, ya, diberi, tapi uang pencarian semalam satu hari itu diberikan kepada orang ini. Nah, orang ini pergi dengan wanitanya, lalu kemudian ketika mereka mau makan, loh, ini bukan dagingnya, ini uangnya ini. Kalau mereka berpikir ini tidak apa-apa, nggak ada masalah, bukan karena dia apa, tapi dia kemudian dia kembali mengembalikan uang ini, lalu kemudian waktu dia kembalikan uang itu, karena sudah heboh kan, dalam waktu yang singkat itu kan bisa heboh, jadi heboh, wartawan sudah ada, lalu kemudian, nah ketika dia ini orang ini datang mengembalikan, wah, wartawan langsung terus memotret wanitanya.
Tetapi apa yang terjadi? Ini nggak siap menerima itu semuanya. Karena apa? Dia jujur dalam keuangan, tetapi tidak jujur dalam wanita. Wanita yang ada itu bukan istrinya, selingkuhannya. Sementara istri ada orang bisa baik dalam satu hal, tapi jahat dalam satu hal lagi. Yang Tuhan dalam seluruh kehidupan kita itu holy, ya, kudus. Bukan ada bagian ini boleh, bagian itu tidak boleh. Bagian ini bisa dilakukan, bagian itu ya kesenangan saya. Enggak begitu. Jadi kalau hidup dalam damai sejahtera, dia akan menghindarkan segala perbuatan dosa sekecil apapun. Terkecil. Bukan hidup dalam dosa. Bedakan antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Kalau orang jatuh dalam dosa ketika ada sumber-sumber yang membuat dia marah, membuat dia hilap, itu namanya dia jatuh dalam dosa. Tapi bukan hidup dalam dosa. Kalau orang hidup dalam dosa, satu contoh, setiap hari porno saja yang dilihat, game saja yang dimainkan. Sementara firman Allah nggak pernah dihafal satu kata pun. Ayat-ayat firman Allah nggak pernah ada. Tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun begitu terus. Lalu mau apa diharapkan? Rohani-rohani yang seperti ini. Tapi memang sudah zamannya. Makanya orang bilang begini, dosa itu ada di tangan kita, dalam genggaman kita. Kalau kita melakukannya untuk yang baik, kita diberkati. Kalau kita lakukan untuk menyalahgunakan, kita hancur. Kita yang harus mengendalikan. Nah, nanti sore saya katakan ada hal yang bisa kita lakukan dalam hidup kita ini, tapi bukan karena kekuatan kita. Semua karena Yesus. Kita bisa mengalami lahir baru, new life, kehidupan baru dalam Tuhan, tabiat baru karena Tuhan menanamkannya. Dan bukan berarti Anda ketika memiliki tabiat baru Anda tidak bisa melakukan jatuh seperti apa yang saya katakan, jatuh dalam dosa. Makanya Alkitab katakan 7 kali orang benar itu jatuh, tidak akan dibiarkannya tergeletak. Karena apa? Tuhan sayang. Kalau orang lain bebas berpuluh-puluh kali untuk melakukan dosa, melakukan apa, dan Tuhan tahu, bukan karena apa, Tuhan tahu di benaknya, di pikirannya, di tindakannya, di perkataannya, di perbuatannya, selalu hal-hal yang ingin menyenangkan Allah, selalu hal-hal yang mau menyukakan hati Allah. Tetapi kalau dia terjerembab, itu urusannya dengan Tuhan. Makanya firman Allah katakan, pembalasan itu hakku, bukan hakmu. Kadang-kala manusia itu suka menghakimi, apalagi kalau orang-orang suci yang jatuh. Tapi jangan jatuhnya fatal-fatal lah ya. Selingkuh sampai selingkuh, apa macam-macam itu. Ya. Saya memukul anak saya, apakah saya berdosa? Tidak. Tapi kalau anak saya memukul saya, itu dosa. Kenapa? Alkitab nggak bisa diapain. Istri saya sebagai pewaris kerajaan surga, apakah bisa saya pukul? Nggak bisa. Saya caci maki? Nggak bisa. Saya rendahkan? Nggak bisa. Teman kasih karunia. Makanya kalau ada suami-suami menghantam istrinya, memukuli istrinya, tidak sayang. Makanya kalau ratuku sudah susah, wah itu. Rajanya kan apa, melakukan ketegasan ya. Jadi ratu itu, kalau ratu sampai nangis, saya merasa seperti ibu saya. Kalau saya bukan nggak pernah bersebelahan dengan istri saya, pernah ya, pernah. Saya bilang saya mau pergi saja ya. Biar Anda tidak susah-susah dengan saya.
Dia bilang, "Pak, jangan apa." Enggak, saya pergi. Tapi dia nangis. Nangis lalu, "Ih, kok suara mama saya?" Saya datang, ya sudah, ya. Ya, dia berapa lama dia rayu saya, tidak. Sudahlah. Saya ingin damai, situ ingin damai, semua dengan. Kami bukan karena kami bertengkar, bukan. Bukan karena masalahnya bukan dia, bukan. Masalahnya anak. Tapi saya katakan, karena dia waktu itu nangis, oh, mama saya, suara mama saya ini. Akhirnya pada waktu itu saya lagi nyetrika juga, udah siap-siap koper sudah saya siapkan, apa tempat apa merantau sesaat itu sudah saya siapkan. Dia nangis. Waduh, saya bilang tidak bisa, sudah diam. Walaupun saya tidak bilang, dia bilang apa, sudah diam saja, diam. Rayuannya nggak mempan, tapi tangisan seperti mama saya. Padahal bukan sebenarnya saya ingin buat dia nangis. Haleluya. Ya, kadang-kadang begitulah keluarga. Tapi jangan suka bertengkar, nggak boleh. Ya. Tapi kadang-kadang bisa terjadi hal yang demikian. Ya, bisa terjadi. Kenapa saya mau ceritakan ini? Karena kadang-kala orang menganggap bahwa pendeta itu malaikat. Tapi tidak boleh Anda menangani istri Anda. Ya, untuk sesaat, untuk bisa saling merindukan. Haleluya, ya. Jadi itulah hidup. Itulah sesuatu yang harus kita lakukan. Mana bagian yang harus kita lakukan, mana bagian yang tidak kita bisa lakukan. Dan kita harus punya prinsip itu dalam kehidupan ini. Bukan karena emosi lalu kita memberontak dengan apa yang tidak sama. Saya marah-marahnya terhadap murid saya, tangan saya ini nggak pernah lalu sama murid saya. Saya marah. Kenapa? Tidak ada hak saya memukul murid saya. Tak ada perintah kau bisa memukul muridmu. Gak ada. Sekeras-kerasnya, ya. Kalau saya memukul orang, itu dosa sudah. Itu sudah pasti dosa. Sudah pasti. Karena gak ada hak. Gak ada hak. Jadi perlu kita ketahui bahwa hidup ini adalah hal yang perlu kita minta terus dalam keluarga kita, adalah supaya Tuhan terus memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, lalu Tuhan memberi kita damai sejahtera. Kalau itu ada dalam hidup kita, maka kita akan terus berpikir, bertindak, berbuat dalam pikiran, dalam tindakan kita sehari-hari, pastilah hal-hal yang baik. Tetapi ketika kita tidak menyadari keberadaan seperti ini, bahwa Tuhan menyertai kita, kita akan sulit. Karena apa? Kita tidak punya kekuatan untuk bisa menyenangkan Tuhan. Terkecuali kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, datang dengan penyerahan diri kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita, baru kita bisa menikmati persekutuan, bisa mengalami new life, bisa menghadapi new freedom, bisa menghadapi new nature, tabiat baru, sifat baru, kebebasan baru. Bukan berarti kita sebebas-bebasnya, tidak. Kita bebas, tapi kita bertanggung jawab. Apa yang harus kita bisa, apa yang tidak. Kita tahu koridornya, kita tahu otoritasnya, kita tahu urutan kebenaran-kebenaran itu, sehingga kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah berpikir untuk melakukan dosa. Jangan pernah bertindak untuk melakukan dosa. Jangan Anda berpikir seperti itu. Tapi berpikirlah bagaimana bisa selalu menyenangkan bagi banyak orang. Karena berkat Allah sudah diberikan bagi kita, dan biarkan juga kita menyalurkan berkat Allah itu. Jadi nanti kalau Anda berdoa bagi orang siapapun,
Anda bisa memakai 4 tahap ini sebagaimana yang Tuhan. Dengan demikian engkau bisa memberkati dia dalam doa-doamu, sekalipun engkau bukan imam, sekali bukan hamba Tuhan, tetapi engkau bisa membawa ini. Itu memang hakmu untuk bisa menerima segala berkat, karena itu janji Allah, bukan janji saya, janji Tuhan kepada kita. Ini berkat Tuhan yang harus dinyatakan kepada orang Israel, kepada kita. Dan mari kita nikmati segala kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita dengan terus hidup di dalam berkat-Nya, dan kita bisa menjadi saluran berkat-Nya bagi bangsa-bangsa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Yang sudah Engkau berikan bagi kami, bukan karena kuat gagah kami diberkati oleh Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan, keinginan Tuhan dan kerinduan Tuhan lah untuk memberkati kami dan melindungi kami dan memberikan kasih karunia yang sangat berlimpah-limpah bagi kami dan memberikan damai sejahtera. Betapa sempurnanya hidup itu Tuhan, ketika kami bisa menikmati semua berkat yang Kau sediakan ini bagi kami. Kami melupakan akan segala janji-janji Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Kami lebih suka hidup dengan gaya kami, dengan cara kami, dengan ego kami. Kami tidak ingin dengan cara-cara Tuhan. Sehingga Tuhan sangat sulit menanamkan firman Allah dalam hidup kami, dan sangat sulit bagi kami memperkatakan firman Allah dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan lagi orang yang jatuh dalam dosa, tetapi kami justru orang. Kemungkinan kata firman Allah bahwa orang benar bisa jatuh, tapi Tuhan akan membangkitkannya. 7 kali orang benar jatuh, tetapi Tuhan akan membangunkan mereka kembali. Dan itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, kami tahu apa yang harus kami lakukan, kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Yang tidak boleh kami adalah melakukan apa yang bertentangan dengan firman Allah. Dan kami hanya melakukan bagian-bagian firman yang ada dalam hidup kami, sehingga dengan kami melakukan firman Allah itu dalam hidup ini, kami memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman, berkati kami semuanya. Berkati Presiden kami, mari Tuhan memberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan. Orang hebat yang kami miliki di Indonesia ini. Dan Menteri terbaik dunia, Menteri Keuangan, orang hebat yang betul-betul menjadi seorang kolerik yang begitu luar biasa. Karena kami tahu tidak ada seorang wanita yang sekuat dia, tapi dia bisa memikirkan bagaimana memelihara bangsa yang sedang kocar-kacir ini, bangsa yang sedang mengalami kesulitan ini, tetapi dengan di tangannya dia bisa memanagenya dengan baik. Terima kasih Tuhan buat orang-orang hebat di Indonesia ini. Masih banyak orang-orang hebat di Indonesia ini Tuhan. Tapi ada banyak juga orang-orang yang tidak mau berpikiran seperti itu. Ada banyak orang-orang yang nyinyir, ada banyak orang-orang yang merasa ketika keputusan kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan agak merugikan mereka. Mereka seolah-olah tidak bisa menerimanya. Mereka tidak ingin mereka menikmati dampak dari keadaan pandemi ini Bapak di surga. Sementara rakyat yang harus ditolong, yang harus mereka mengalami kekurangan demikian rupa, mereka harus pintar mengambil jalan, pintar mengambil keputusan-keputusan dalam mengeksekusi segala program demi menunjang, demi melaksanakan keputusan-keputusan yang membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, khususnya bagi mereka-mereka yang mengalami kekurangan. Para pejabat kami sudah menikmati segala hal yang baik dari fasilitas negara ini. Tidaklah sulit bagi mereka seharusnya untuk bisa berbagi. Tidaklah sulit bagi mereka seharusnya untuk peduli. Tidaklah sulit seandainya kami memiliki orang-orang hebat seperti Deddy Mulyadi yang begitu antusias untuk membangun daerahnya,
antusias membangun negara ini secara nasional, dalam melakukan sebagaimana yang dibidangi, di mana dia ada seperti dalam lingkungan hidup, dia betul-betul menggunakan itu, menggunakan power yang dia gunakan untuk menjaga, melestarikan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Kalau tidak sesuai dengan undang-undang, dia akan melawannya dengan begitu luar biasa. Diberikanlah para pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang peduli, orang-orang yang care di bangsa ini. Terima kasih. Pastilah banyak orang yang timbul yang mungkin tidak kami bisa sebut, yang tidak bisa kami expose, tetapi kami tetap berdoa semakin banyak orang-orang hebat di bangsa kami ini, orang-orang yang bekerja menurut tanggung jawabnya dan tupoksinya dan atas amanat undang-undang, bukan justru mereka hanya menikmati seperti tunjangan-tunjangan kinerja, tetapi mereka tidak melaksanakan kinerja mereka dengan baik-baik, tidak melaksanakan program yang menyentuh kepada kebutuhan masyarakat, tidak menjalankan program mereka sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat atau diamanatkan oleh undang-undang. Tuhan, kami butuh orang-orang hebat di Indonesia ini, dan itulah sebabnya kami mohon berkat Allah turun atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, karena memang tujuan Tuhan adalah memberkati, dan kami percaya Engkau akan lahirkan orang-orang hebat di bangsa kami ini, orang-orang hebat yang melakukan menata baik itu Ahok dalam menjalankan kehidupan bernegara ini, Bapa di surga. Kami terus menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kau Allah saja yang akan mengingatkan dia, yang akan menolong dia untuk terus berjalan di jalur firman Allah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat para menteri, para pejabat, para gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan dimanapun ada diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan biarkan gereja menyampaikan suara kenabiannya, suara kebenarannya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Gereja GP juga Tuhan memberkati. Dari hidup adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup adalah untuk memuliakan hati Tuhan, hidup adalah untuk mengagungkan hati Tuhan, hidup adalah untuk menyatakan kebaikan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih, kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Engkau adalah Allah, menolong kami, membawa kami kepada jalan-jalan-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang melanggar kehendak-Mu dan perintah-Mu. Jauhkan dari hidup kami Tuhan. Jauhkan Tuhan. Sebab kami ingin terus melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kalau sebentar kami Tuhan akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan Tuhan memberkati kami. Dan tak lupa kami berdoa Tuhan Yesus bagi umat-Mu, apapun, dalam keadaan apapun mereka, Tuhan, Engkau akan senantiasa menolong mereka. Engkau yang tahu, dan Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang melindungi mereka. Kasih karunia-Mu akan terus berjalan dalam hidup mereka, dan damai-Mu akan terus, sehingga situasi sesulit apa dalam hidup mereka semua dapat atasi. Jangan pernah Engkau terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang mengalami pergumulan Tuhan menyelesaikan pergumulan mereka, Tuhan menolong mereka, dan juga yang mengalami penerimaan Yesus, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka tidak perlu takut ketika mereka atas kesadaran mereka sendiri percaya kepada Tuhan, undang yang dimana hukum negara ini menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya, siapapun yang dipercayai.
Kami tidak perlu mengkerdilkan. Kalau ada orang-orang yang mencoba menekan, kau tidak perlu takut. Tinggal kau melaporkan, sampaikan kepada pihak aparat bahwa saya tidak ada paksaan dari siapapun. Saya atas keikhlasan, atas kemauan saya sendiri, maka tidak ada satu kekuatan manusia, bahkan kekuatan ormas lalu untuk menghalangi orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk menghalangi mereka masuk ke dalam anugerah. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon berkat-Mu bagi mereka-mereka yang mau lahir baru, mengalami terobosan, transformasi Tuhan, sama seperti Engkau datang kepada mereka, kepada Saulus, datang juga kepada mereka yang mau menikmati kasih karunia. Terima kasih Bapa, orang-orang muda diberkati oleh Tuhan, jadi orang-orang muda yang mempersiapkan mental mereka, diri mereka, takut akan Tuhan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, di dalam nama Tuhan Yesus, sama dengan Samuel dan Timotius dan lain sebagainya. Ketika mereka mau melakukan bisnis mereka, bisa saja seperti Abraham, Ishak dan Yakub dan Ayub yang membawa manfaat bagi banyak orang pada waktu itu. Terima kasih, kami bersyukur. Pemerintahan kami sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Apabila Anda keluar pada pagi hari ini, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker ya. Memakai masker. Jadi memakai masker, jangan lupa. Lalu kemudian apalagi mencuci tangan dengan hand sanitizer atau air sabun, menjaga jarak. Lalu kemudian apalagi menjauhi kerumunan, apalagi pintar ya. Mengurangi mobilitas, dan apalagi nggak ada. Tapi ini yang mau saya katakan, berdoalah. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk sesuatu bangsa dan negara ini. Dengan harapan kita pandemi boleh berlalu, kita rebound di 2020, ekonomi kita, bisnis, perhotelan, apapun, UKM, semualah ya, sehingga ekonomi kita kembali pulih sebagaimana sebelum terjadinya pandemi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Kalau dicakit, dicaci maki itu enak, jangan mencaci maki. Kalau memfitnah itu tidak enak, jangan memfitnah. Apa saja yang kau ingin lakukan kepada orang lain, lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Dan juga saya mau katakan kepada kita semuanya, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi kalau kita mau beriman teguh, salah satu adalah mendengarkan firman Allah. Tapi saya mau katakan, pertobatan yang sesungguhnya itulah yang membawa kita kepada iman yang tangguh, iman yang siap berkorban, iman yang siap melakukan apa saja demi mencapai. Puasakah itu, apakah itu? Kenapa? Karena kita ingin melihat kuasa Allah bekerja. Mengapa orang tidak mau puasa, tidak mau bayar harga? Ya karena rohaninya. Mau bilang apa? Ya. Tetapi kalau orang-orang yang punya pertobatan sesungguhnya, iman sesungguhnya, dan kemudian dia ingin menyatakan sesuatu, dia perlu datang merendahkan diri di hadapan Allah, berpuasa dengan berdoa dan berpuasa. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berdoa dan berpuasa. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita. Dan satu hal yang saya katakan, dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita dalam
Kristus Yesus. Kok itulah lagi? Ya, ini yang mau saya katakan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Halo, salam Indonesia, salam Nusantara, dalam nama